Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fauzi selaku penyelenggara PAUD Al-Furqon, Bunda Malikah Azizah selaku kepala sekolah PAUD Al-Furqon, para hadirin wali murid Al-Furqon yang hadir pada pagi hari ini, serta para guru-guru pendidik pengajar PAUD Al-Furqon. Di sini saya Bunda Yusika Nurdiana David, wali kelas dari kelas TKA 1, ingin memaparkan materi parenting tentang pentingnya manajemen waktu dalam melatih kedisiplinan anak usia dini. Kenapa materi ini penting untuk saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya? Mohon maaf, karena di PAUD Al-Furqon, Bunda Rika masih menemui banyak sekali kasus yaitu anak datang terlambat, datang lebih dari jam 7. Itu sangat mengganggu pembelajaran, makanya materi ini penting untuk saya sampaikan. Begini Bapak Ibu semuanya, masa usia dini merupakan masa emas perkembangan anak. Pada masa ini anak mulai belajar, mulai mempelajari kebiasaan-kebiasaan apa saja yang akan terbawa hingga dewasa. Ketika anak usia dini sering datang terlambat ke sekolah, maka yang ditakutkan nanti ke jenjang berikutnya SD, SMP dia akan terlambat dan ketertinggalan pelajaran seperti itu. Nah, pentingnya manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu, Ibu-ibu? Manajemen waktu adalah kemampuan mengatur, memanfaatkan waktu secara terencana sehingga kegiatan dapat dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Seperti itu. Bagi anak usia dini, manajemen waktu bukan memiliki jadwal yang ketat seperti orang dewasa. Namun, anak perlu dibiasakan seperti bangun pagi, terus mandi, sarapan, dan berangkat sekolah tepat waktu. Nah, mengapa manajemen waktu penting untuk anak usia dini? Karena bisa membentuk kedisiplinan, menumbuhkan rasa aman pada anak, mampu melatih kemandirian, mengurangi perilaku menunda, membantu perkembangan emosi. Nah, itu adalah bentuk mengapa manajemen waktu penting untuk dilakukan. Nah, peran orang tua, peran Bapak Ibu di sini sangat penting sekali untuk mendampingi Ananda membentuk manajemen waktunya. Perannya itu apa saja? Orang tua harus menjadi teladan untuk anak, membantu manajemen waktunya. Misalnya, tidur tepat waktu. Jangan sampai anak itu tidur larut malam dan tetap dibiarkan. Nah, seperti itu akan menjadi anak bangunnya lebih siang. Mungkin nanti jam tidurnya tidak teratur. Nah, itu perlu dibenahi. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa membantu jadwal sederhana. Jam 5 mungkin anak-anak dibangunkan, bisa mencoba untuk dibangunkan. Nah, nanti jam 6 bisa dibangunkan untuk mandi, sarapan. Sebelum jam 7 sudah diantarkan ke sekolah. Nah, seperti itu. Ada jam bermain, ada jam tidur, ada jam istirahat, dan juga ada jam untuk belajar. Nah, yang ketiga, memberi pengingat yang positif. Misalnya anaknya itu nggak mau tidur, udah jam 11, nah itu diingatkan, itu tidak itu sesuatu yang harus dibenahi. Nah, seperti itu. Terus memberi pujian ketika anak berhasil, misalnya anaknya berhasil berangkat sekolah tepat waktu, bangun tidur tepat waktu, bisa manajemen waktunya. Nah, itu perlu diapresiasi Ibu-ibu. Itu hal yang bagus untuk anak-anak ya. Nah, jangan memaksa anak berlebihan. Oke, kita nggak boleh memaksa berlebihan, tapi kita hanya membantu anak untuk memanajemen waktunya. Tidak perlu memaksa, tapi dengan kebiasaan yang terus-menerus itu akan menjadi perilaku berulang dan tertanam pada diri anak. Nah, jangan memberi jadwal yang terlalu padat, misalnya dikasih les tambahan, pulang sekolah les, tidak ada tidur siang sekolah TPQ, setelah sekolah TPQ ada les lagi. Nah, itu terlalu padat, itu membuat anak capek dan tidak bisa mengontrol manajemen waktunya. Nah,
Tujuan utamanya yaitu membangun kebiasaan, bukan memberi tekanan kepada anak, membangun perilaku yang berulang. Manajemen waktu merupakan langkah secara sederhana namun sangat penting dalam melatih kedisiplinan anak usia dini melalui rutinitas yang teratur. Anak belajar tanggung jawab, mandiri, dan menghargai waktu. Dengan pendampingan yang konsisten dari orang tua, guru, kebiasaan disiplin ini dapat tumbuh secara alami dan menjadi bekal yang berharga bagi masa depan anak. Begitu ya ibu-ibu semuanya. Itu saja materi dari Bunda Vika. Semoga itu nanti bisa menjadi bekal untuk kita menemani anak-anak kita dalam membimbing manajemen waktunya di rumah. Betul ya? Itu saja. Semoga materinya bermanfaat. Semoga ini bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.